Sebuah kendaraan dengan penggerak 4 roda menjamin stabilitas kemampuan baik di kondisi jalan yang baik maupun jalan yang rusak. Sesuai dengan penggunaannya, kendaraan dengan penggerak off-road dan on-road sebagai contoh kendaraan 4WD road kadangkala tidak efektif di musim dingin atau kondisi pengendaraan yang buruk seperti misalnya di tanah lapang, tetapi dapat menjadi nyaman dikendarai di dalam kota. Kini, sebuah kendaraan tipe baru 4WD lengkap telah ditambahkan pada Toyota 4WD Group, sebuah on-road full-time 4WD. Kendaraan full-time 4WD memberikan keuntungan dibandingkan dengan kendaraan part-time 4WD karena selalu siap menyesuaikan diri dengan setiap kondisi. Kesemuanya dapat dikendarai secara baik, apakah pada kondisi on-road maupun off-road. Anda telah mengenal gambar ini. Ini menunjukkan bagaimana sebuah mekanisme part-time 4WD dibuat. Mesin dipasang memanjang kendaraan, dan tenaga dari mesin didistribusikan secara merata di antara bagian depan dan belakang pada 4WD ring. Pada normal mode atau 2WD mode, tenaga dipindahkan semuanya ke roda depan dan tidak ada yang ke roda belakang. Untuk membuat sebuah full-time 4WD dari sebuah part-time 4WD, Toyota menambahkan sebuah differential di antara differential depan dan belakang seperti ini. Differential yang ketiga disebut differential tengah. Mari kita uji differential tengah dengan menggunakan sebuah model. Dibuat sama seperti pada differential konvensional dan cara bekerjanya pun telah Anda pahami. Differential tengah membagi tenaga mesin ke roda depan dan belakang. Pada kendaraan full-time 4WD, tenaga mesin dipindahkan dulu ke differential tengah, kemudian ke differential depan dan belakang, dan akhirnya ke roda kanan dan kiri. Tetapi sebagaimana yang Anda ketahui, tenaga tidak lagi dipindahkan ke roda pada saat roda mulai slip. Bila salah satu roda slip, semua roda lainnya berhenti berputar seperti yang Anda lihat di sini. Problem ini di antara lainnya dapat diatasi dengan menambahkan mekanisme pengunci pada differential tengah. Pada saat differential tengah menjadi terkunci, differential case belakang terkunci seperti ini. Pada saat roda kiri depan slip, sebagai contoh, tenaga mesin masih dipindahkan ke roda belakang ketika differential tengah terkunci. Akhirnya kendaraan dapat keluar dari situasi slip.
Pada kendaraan yang sebenarnya, diferensial tengah terkunci pada saat diferensial lock switch bekerja. Diferensial tengah dikontrol dengan sistem pengunci mekanikal. Bekerjanya diferensial tengah dapat pula dikontrol dengan peralatan coupling melekat tambahan. Dalam presentasi video, kita akan menitik beratkan terutama pada diferensial tengah yang dikontrol secara mekanikal. Kita akan belajar konstruksi dan cara kerja diferensial tengah yang dikontrol secara mekanikal. Apa yang seharusnya diketahui pengemudi tentang penggunaannya? Apa yang harus diketahui oleh teknisi? Dan kita juga akan belajar tentang diferensial tengah yang dikontrol secara melekat. Yang terdahulu, kita melihat konstruksi dasar dari kendaraan full-time 4WD. Sekarang kita akan menguji konstruksi dari Toyota full-time 4WD system. Diferensial tengah pada Toyota full-time 4WD system memiliki rancangan yang unik. Diferensial depan disatukan dalam diferensial tengah agar membentuk satu unit yang kompak yang terletak di sini. Ini juga berisi differential locking mechanism. Transfer terletak di sini. Mari kita pelajari transaxle lebih dahulu. Inilah diferensial tengah. Kita akan putar ke arah horizontal agar lebih mudah memahami. Tenaga dipindahkan langsung dari transmisi ke differential case tengah. Side gear kiri memutar roda depan dan side gear kanan memutar roda belakang dengan kecepatan yang berbeda. Harap diingat bahwa mekanisme ini terletak pada drive shaft depan. Unit yang berikutnya adalah diferensial depan. Anda telah memahami bagaimana diferensial depan bekerja. Cara kerjanya sama dengan kendaraan berpenggerak roda depan. Diferensial depan juga terdapat pada drive shaft depan. Sekarang mari kita gabungkan kedua diferensial ini. Di sini ada gambar yang memperlihatkan penampangnya. Sekarang Anda dapat mengetahui bahwa Anda harus menghubungkan side gear kiri dari diferensial tengah ke diferensial case depan, seperti ini. Tenaga mesin dipindahkan seperti ini, tetapi shaft yang untuk memutar roda belakang adalah juga pada drive shaft depan. Jadi, kita menambahkan gear di sini. Side gear kanan dari diferensial tengah yang memutar roda belakang dihubungkan dengan transfer drive gear pada shaft. Dan drive gear memindahkan tenaga melalui transfer driven gear ke propeller shaft yang selanjutnya memutar diferensial untuk roda belakang.
Bagian ini adalah untuk mengunci diferensial tengah. Diferensial tengah dan depan digabung menjadi sebuah unit yang kompak. Model ini pada dasarnya identik konstruksinya dengan Toyota Full-Time 4WD System. Mari kita lihat bagaimana model ini bekerja. Kendaraan berjalan lurus ke depan. Dalam situasi ini, roda depan dan belakang berputar dengan kecepatan yang sama. Dipindahkan tenaganya 50% ke roda depan dan 50% ke roda belakang dalam situasi ini. Roda depan dan roda belakang melaju dengan kecepatan yang berbeda pada saat kendaraan menikung atau berbelok. Perbedaan kecepatan diserap oleh diferensial tengah. Hal ini akan mencegah pengereman pada saat kendaraan berbelok tajam. Sekarang, apa yang akan terjadi apabila roda depan kiri slip seperti ini? Pada saat salah satu roda slip, tenaga tidak lagi dipindahkan ke tiga roda lainnya sampai diferensial tengah terkunci. Pada saat terkunci, tenaga mesin dipindahkan ke roda belakang seperti ini. Dengan demikian, pengemudi dapat keluar dari situasi ini. Mari kita lihat gear unit diferensial tengah yang aktual. Seperti yang Anda lihat di sini, kedua diferensial depan dan belakang dipasangkan di dalam diferensial case tengah. Diferensial depan sepenuhnya ada di dalam case ini. Side gear kiri dari diferensial tengah menyatu dengan diferensial case depan. Ini adalah differential locking mechanism. Sekarang kita akan menguji konstruksinya dengan menggunakan gambar penampang. Komponen dirakit di dalam sebuah rancangan yang sangat kompak. Tenaga mesin dipindahkan ke ring gear dari diferensial tengah dan mengakibatkan diferensial case tengah berputar. Karena merupakan satuan bagian dari case, maka putaran tersebut memutarkan pinion gear. Dan tenaga dipindahkan ke roda belakang melalui side gear kanan dari diferensial tengah. Side gear kiri dari diferensial tengah adalah bagian yang menyatu dengan diferensial depan. Oleh sebab itu, akan berakibat pinion gear dari diferensial depan berputar pula. Dan tenaga mesin dipindahkan ke roda depan melalui dua side gear depan. Pada saat diferensial terkunci, tenaga yang ke roda belakang dipindahkan dari diferensial case tengah langsung ke transfer drive gear.
Di sini ada beberapa hal penting yang perlu diingat oleh pengemudi tentang transfer dan transaksel dengan diferensial tengah yang dikontrol secara mekanikal. Ada hal lain pula yang penting dan Anda harus membaca buku pedoman pemilik sebagai tambahan dari presentasi video ini. Pertama, differential lock tengah hanya digunakan untuk keadaan darurat saja. Differential tengah tidak boleh dikunci dalam kondisi normal. 2. Setiap kali pengemudi mengoperasikan lock switch differential tengah, dia harus memeriksa apakah lampu lock indicator differential tengah menyala apabila switch pada posisi on dan padam apabila switch pada posisi off. 3. 4 gambar ini memperlihatkan bagaimana kendaraan boleh ditarik. Menarik dengan menggunakan tali seperti yang terlihat pada gambar ini hanya digunakan dalam hal darurat saja. Apabila bukan darurat, dianjurkan agar menarik dengan menggunakan 3 metode lainnya. Kendaraan tidak boleh ditarik dengan cara lain karena akan banyak membebani diferensial tengah. Ada beberapa hal yang penting yang harus diingat oleh teknisi tentang kendaraan dengan diferensial tengah yang dikontrol secara mekanikal. Melakukan tes atau cek pada kendaraan ini dengan cara sebagaimana kendaraan konvensional adalah sangat berbahaya. Bukan hanya berbahaya, melainkan juga dapat merusak transaksel. Seperti yang Anda ketahui, perbedaan kecepatan di antara roda depan dan belakang diserap oleh diferensial tengah pada tipe transaksel ini. Apabila Anda memutar roda depan pada kecepatan tinggi dalam tempo yang lama, dengan roda belakang terkunci atau terganjal, atau sebaliknya, akan merusak diferensial tengah. Oleh sebab itu, lihatlah publikasi New Car Features dan Service Training Information untuk keterangan rincinya sebelum memulai tes dan cek yang mungkin perlu dipersiapkan. Dua special service tools digunakan untuk tipe transaksel ini. Plastic gauge digunakan untuk memilik thrust washer pada side gear diferensial tengah dari diferensial tengah yang dikontrol secara mekanikal. Transaksel gear remover dan replacer digunakan untuk melepas dan memasang gear 5 dan driven gear 5 dari transmisi. Apabila Anda menggunakan tools ini, claw bolt dan adapter harus dipasangkan pada driven gear 5 dan output shaft dengan tepat. Kunci pas harus diputar searah jarum jam pada saat pemasangan dan berlawanan jarum jam pada saat melepas. Pada saat pemasangan atau pelepasan gear 5, special service tools harus dipasang pada gear 5 dan input shaft. Pastikan pula bahwa kunci pas harus diputar ke arah yang benar, sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu. Diferensial tengah dikontrol oleh sebuah peralatan mechanical locking atau oleh sebuah viscous coupling atau kopling melekat. Sekarang kita akan menguji transaksel yang dikontrol secara melekat.
Ini adalah gear unit diferensial tengah. Perbedaan utama dengan transaxle yang dikontrol secara mekanikal adalah viscose coupling. Mari kita lihat lebih dekat lagi viscose coupling. Ini adalah model penampang viscose coupling. Berisikan dua macam plate yang dirakit secara bergantian dengan celah kecil di antaranya. Apabila inner shaft diputar, maka ia akan menggerakkan inner plate, seperti yang Anda lihat di sini. Inner plate dibuat sedemikian rupa sehingga inner plate berputar sebagai unit bersama inner shaft dan outer plate dibuat sedemikian rupa sehingga outer plate berputar sebagai unit bersama housing. Viscose coupling case diisi dengan oli silikon berviskositas tinggi. Selanjutnya kita akan menguji bagaimana viscose coupling mengontrol gerakan dari diferensial tengah. Sebuah gelas ditempatkan pada meja putar. Dan kita tuangkan cairan berviskositas tinggi ke dalamnya. Apabila kita mengaduk cairan perlahan-lahan dengan menggunakan sebuah batang pengaduk, gelas tetap diam. Apabila kita gerakkan batang pengaduk dengan cepat seperti ini, gelas mulai berputar mengikuti cairan di dalamnya. Ini berarti cairan berviskositas tinggi memindahkan tenaga apabila ada perbedaan kecepatan yang besar. Ini adalah prinsip yang berlaku pada viscose coupling untuk mengontrol gerakan dari diferensial tengah. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana viscose coupling dirakit di dalam transaxle. Mari kita ambil transaxle yang dikontrol secara mekanikal. Kita akan membuat sebuah viscous controlled transaxle dari sebuah mechanically controlled transaxle. Mari kita lepas differential lock mechanism karena kita tidak memerlukannya. Viscous coupling housing dari side gear kiri differential dengan drive gear dari transaxle. Shaft memanjang dari side gear kiri differential tengah merupakan bagian yang menyatu dari inner shaft dan inner plate dipasangkan pada inner shaft. Sebagaimana Anda akan lihat, viscous coupling menghubungkan side gear kiri dan side gear kanan dari differential tengah. Ini gear unit differential tengah. Inner shaft dari viscous coupling dihubungkan ke side gear kiri differential tengah. Outer plate dihubungkan ke side gear kanan differential tengah. Sekarang, mari kita uji bagaimana viscous coupling bekerja. Pada saat kendaraan melaju lurus ke depan, maka roda depan dan belakang berputar dengan kecepatan yang sama.
Inner plate berputar dengan kecepatan yang sama seperti roda depan, dan outer plate berputar dengan kecepatan yang sama seperti roda belakang. Karena kedua plate berputar dengan kecepatan yang sama, maka viscous coupling dalam situasi ini tidak memindahkan tenaga mesin. Ini memperlihatkan apa yang akan terjadi pada sebuah kendaraan yang menggunakan mechanically controlled transaxle apabila salah satu roda depannya slip. Akan tetapi, apabila sebuah roda slip pada kendaraan yang memiliki viscous controlled transaxle, inner plate mulai berputar lebih cepat pada saat roda depan berputar lebih cepat, sehingga terjadilah perbedaan kecepatan antara inner plate dan outer plate. Seperti yang telah Anda lihat di dalam eksperimen dengan viscous liquid dan gelas, outer plate berputar pada kecepatan yang sama dengan inner plate karena pengaruh viskositas silicone oil. Dalam hal ini, viscous coupling bekerja untuk menghilangkan perbedaan antara kecepatan roda depan dan belakang, sehingga mengontrol bekerjanya diferensial tengah. Jadi, pengemudi dapat melakukan kontrol apabila salah satu roda slip tanpa bantuan mechanical lock. Ada beberapa hal penting bahwa teknisi harus mengingat kendaraan yang menggunakan transaxle dengan viscous controlled differential tengah. Adalah sangat berbahaya melakukan tes atau cek hal-hal tertentu pada kendaraan ini dengan cara yang sama pada kendaraan konvensional. Bukan hanya berbahaya saja, melainkan juga akan merusak transaxle. Perbedaan kecepatan roda depan dan belakang pada tipe transaxle ini tidak hanya dikontrol oleh diferensial tengah saja, tetapi juga oleh viscous coupling. Apabila Anda memutar roda depan pada saat roda belakang dikunci atau diganjal, atau sebaliknya, kendaraan dapat melompat dan mengakibatkan hal yang serius. Oleh sebab itu, lihatlah referensi pada publikasi New Car Feature dan Service Training Information sebelum memulai tes dan cek, karena mungkin diperlukan persiapan-persiapan khusus. Akhirnya, inilah service hint yang umum berlaku pada semua tipe transaxle ini. Inilah spesifikasi jenis oli yang dikembangkan untuk transaxle ini. Sangat dianjurkan pada saat Anda mengganti oli dalam transaxle ini. Apabila tidak tersedia oli khusus, merek ini dapat digunakan sebagai pengganti. Diferensial tengah yang kompak yang didasarkan pada Creative Technical Development Toyota merupakan jantung dari kendaraan full-time 4WD tipe baru. Dalam presentasi video ini, kami telah menjelaskan tentang konstruksi dan cara kerja dari transaxle dan transfer yang difokuskan pada full-time 4WD system dengan mechanically controlled dan viscous controlled differential tengah. Kami telah pula menjelaskan beberapa hal yang perlu Anda ingat mengenai cara mengerjakan dan servisnya. Kami berharap Anda memahami isinya.
Presentasi video ini secara khusus dirancang untuk membantu Anda memeriksa dan servis kendaraan full-time 4WD secara cepat dan benar. Silahkan Anda manfaatkan video ini bersama-sama dengan manual yang tepat.